Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Erlinda Putri dalam Learning Journal hari ini. Sejumlah catatan penting dari perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita akan kami sampaikan untuk Anda. Berikut liputannya. Baik pemirsa, dalam pertemuan ke-9 kali ini kegiatan perkuliahan dimulai dengan presentasi dari kelompok 6 yang membawakan materi menarik tentang teknik dan tahapan reportase jurnalistik. Materi ini membahas bagaimana proses seorang reporter dalam mencari, mengolah, dan menyajikan berita secara profesional serta sesuai dengan kaidah jurnalistik. Kelompok 6 juga menjelaskan bahwa reportase merupakan proses inti dalam dunia jurnalistik. Tanpa adanya kegiatan reportase, maka informasi yang disampaikan kepada publik tidak akan menjadi dasar fakta yang kuat. Seorang reporter bertanggung jawab untuk menjadi mata dan telinga masyarakat, untuk menghadirkan fakta di lapangan dengan akurat, cepat, dan berimbang. Dalam presentasinya, kelompok 6 menekankan bahwa kemampuan seorang reporter tidak hanya terletak pada keterampilan menulis berita, tetapi juga pada kepekaan terhadap peristiwa di sekitarnya. Reporter dituntut untuk peka terhadap isu sosial, politik, budaya, hingga kemanusiaan, agar bisa menentukan berita yang layak dipublikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, kelompok 6 juga menguraikan beberapa tahapan penting dalam kegiatan reportase. Yang pertama yaitu adalah perencanaan liputan, di mana reporter menentukan topik, sudut pandang berita, dan narasumber yang relevan. Perencanaan yang matang akan membuat proses reportase lebih terarah dan efisien. Yang tahapan kedua yaitu pengumpulan data dan fakta di lapangan. Dalam tahapan ini, reporter melakukan wawancara, melakukan observasi, serta dokumentasi langsung di lokasi kejadian. Mereka harus mampu beradaptasi dengan kondisi di lapangan, baik ketika situasi ramai, mendesak, maupun ketika narasumber sulit untuk diwawancarai. Baik pemirsa, tahapan berikutnya adalah verifikasi data. Tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diperoleh benar adanya. Reporter tidak boleh menyebarkan kabar yang belum terkonfirmasi, karena hal itu dapat merugikan pihak tertentu dan menurunkan kredibilitas media. Yang terakhir adalah penulisan dan penyuntingan berita. Di tahap ini, reporter menyusun naskah berita dengan bahasa yang jelas, padat, dan menarik, lalu memastikan berita tersebut sesuai dengan kode etik jurnalistik sebelum disiarkan atau diterbitkan. Selain menjelaskan tahapan teknis, kelompok 6 juga menyoroti pentingnya etika dan profesionalitas reporter. Reporter harus menjaga sikap netral, tidak berpihak, dan tidak memelintir pernyataan narasumber. Mereka juga harus menghormati privasi serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap liputan. Kelompok 6 juga mencontohkan beberapa pelanggaran etika yang sering terjadi di dunia jurnalistik, seperti penyalahgunaan kutipan, pengambilan gambar tanpa izin, atau pemberitaan yang tidak berimbang. Melalui pembahasan tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami bahwa tugas reporter bukan hanya melaporkan berita, tetapi juga menjaga integritas profesi. Dalam pemaparannya, kelompok 6 juga menjelaskan jenis-jenis reportase yang umumnya dilakukan di dunia jurnalistik. Di antaranya adalah reportase langsung, yaitu liputan yang dilakukan secara real time seperti peliputan bencana, demonstrasi, atau konferensi pers. Lalu ada juga reportase mendalam yang membutuhkan waktu lebih lama ketika melibatkan riset, wawancara, lanjutan, serta analisis terhadap suatu peristiwa. Baik pemirsa, itu dia Learning Journal hari ini. Saya Erlinda Putri, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di Learning Journal berikutnya.